Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat hari Sabtu menjelang malam Minggu. Kalau dari Depok ini hujan deras ya. Kalau di Zigi kan hujan nanti akan datang Nona Gigi ya. Ada acara lainnya. Saya berharap pintu saya tidak diketok dan tiba-tiba ada Nona Gigi di depan pintu saya. Selamat sore semuanya. Ada Zigi di sana, ada Roheni Intan dan juga ada teman-teman semuanya. Jadi teman-teman bisa saya saling sapa di kolom chat dari mana saja. Ini katanya tadi Malang hujan, Tegal hujan. Nah, sebentar lagi nanti laporan perkiraan cuaca ini ya. Di Semarang hujan deras. Gitu. Tapi terima kasih teman-teman sudah hadir di tengah-tengah masa santai teman-teman dan kita akan berdiskusi dan berkeluh kesah bersama Ziggy dan ada Intan juga dan ada teman-teman juga. Tenang, kita selain direkam, Zoom kita juga diawasi oleh cara lain ya. Nanti cara lain akan on cam beberapa saat untuk menyapa kita semua. Oh betul, ya. Intan, ikan, kok saya burung? Oke. Tapi sebelumnya karena ini meskipun kita secara daring, biar kita nyaman dan kita aman, karena diskusi ini kita menghadirkan ruang aman, jadi teman-teman saya akan bacakan beberapa tata tertib seperti biasa, bahwa nanti teman-teman semuanya suaranya akan dibisukan selama acara, kecuali beberapa sesi diskusi, sesi pertanyaan, kemudian nanti juga ada sesi keluh kesah yang teman-teman bisa menyalakan baik suara maupun video. Kemudian acara hari ini direkam, jadi teman-teman mohon izin nanti direkam dan nanti akan ditayangkan ulang di kanal YouTube Gramedia Pustaka Utama. Jadi teman-teman yang hari ini berhalangan hadir akan bisa menonton ulang lagi di kanal YouTube Gramedia Pustaka Utama. Teman-teman tidak diperbolehkan melakukan komentar sara ataupun bertanya tentang hal-hal sara, kemudian melakukan spamming. Nah, bila teman-teman terjadi, teman-teman akan dipindahkan sementara di waiting room oleh host yang bertugas sore hari ini. Nanti di akhir acara, kita akan foto bersama. Jadi teman-teman yang sudah memegang Kita Pergi hari ini, ataupun di Tanah Lada, boleh nanti on cam kalau berkenan, dan kita akan mendokumentasikannya di akhir acara nanti. Dan teman-teman tidak perlu berkeluh kesah hari ini, karena khusus hari ini, di gramedia.com, dua bukunya Ziggy, Kita Pergi Rani dan Di Tanah Lada, sedang diskon 25%. Jadi teman-teman tidak perlu berkeluh kesah, wah gajian belum datang ini. Tapi tenang, ada diskon 25%. Terus hari ini buku-bukunya Ziggy. Oke, saya sapa dulu. Ziggy, gimana Ziggy di Lampung? Sudah ketemu? Sudah ke Sirkus Sendu kah hari ini? Jangan seram gitu dong. Oke. Ziggy sehat ya hari ini? Kurang lebih. Oh, kurang lebih. Oke. Teman-teman tidak perlu saya kenalkan Ziggy ya. Ziggy sudah banyak sekali menulis novel dan banyak mendapatkan penghargaan sastra. Jadi teman-teman bisa menikmati banyak karyanya, baik yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama maupun di penerbit lain. Jadi teman-teman nanti bisa berkeluh kesah dengan Ziggy. Hari ini kita akan berkeluh kesah berapa lama Ziggy? 4 jam. Sepertinya ada beberapa teman-teman yang di bulan lalu ikut acara Sirkus Senduku, sepertinya datang juga. Halo teman-teman. Kali ini tidak sampai 4 jam. Tapi 5 jam. Oke, kita berpindah dulu ya Ziggy ke, saya mau nyapa Intan. Intan, Jogja bagaimana? Halo, Jogja tadi mendung sih, sempat gerimis. Aku juga sempat deg-degan nanti kalau tiba-tiba ada cara lain yang mengetuk pintuku. Terus dibawa ini ke kota terapung. Iya. Oke. Bekasi ya. Jadi teman-teman yang hadir hari ini boleh tidak harus mengajukan pertanyaan tentang novel, boleh berkeluh kesah macam-macam, karena kita
kita tahu di Twitter ketika buku ini terbit banyak sekali meme yang lucu-lucu gitu ya. Ada yang bilang setelah membaca Kita Pergi Hari Ini, pandangan saya terhadap perkrispian berbeda. Apakah ada yang mengalami yang sama ketika membaca hal-hal berbau crispy tiba-tiba berubah? Oke. Nanti kita akan mendengarkan Intan bercerita bagaimana dia membaca Kita Pergi Hari Ini. Kemudian nanti Ziggy akan bercerita juga bagaimana menceritakan novel ini dari sisi penulis. Baru nanti kita akan menyerahkan kepada 1.000 yang hadir pada sore hari ini untuk melakukan keluh kesah bersama-sama. Kita dengarkan dulu Intan ya. Intan, saya persilahkan Intan untuk menceritakan bagaimana Intan membaca Kita Pergi Hari Ini, kisah Mima dan Mo dari kacamata Intan. Silahkan Intan. Iya, terima kasih Mas Teguh. Jadi waktu aku baca ini, karena aku menyimak timeline Twitter ya, sudah banyak yang berkeluh kesah. Waduh, ini bukunya bakal sedih banget kayaknya ya. Terus pas aku baca, jadi aku membaca ini tuh penuh dengan kecurigaan. Kenapa dibuka dengan anak-anak ya? Padahal anak-anak kan biasanya ceria ya. Tapi kenapa kok sedih ya? Jadi aku sepanjang buku tuh selalu curiga, ini bagian mana ya? Hal pertama yang bikin aku amazed banget sama buku ini adalah aku terkecoh dengan catatan kaki fiktif. Jadi aku udah serius menyimak setiap tanda nomor itu, terus aku baca. Sepertinya ini memang sengaja dibikin komedi ya. Terus selama aku baca buku ini, aku semacam kayak mau memecahkan sandi Morse. Jadi aku menebak-nebak ini nama, kan Ziggy tuh selalu ngasih nama yang itu tuh sebenarnya kata-kata umum kan, kayak misal mobil lama, tapi diubah Ziggy jadi M.OB lama gitu kan. Jadi itu aku sepanjang buku, setiap bagian itu aku selalu ketawa sendiri. Ini apalagi yang dibikin Ziggy ya, kayak gitu. Itu. Tapi selain soal catatan kaki fiktif, hal lain yang juga bikin aku sedih itu waktu menamatkan buku ini sih. Karena aku jadi sempat lewat ada spoiler di Twitter gitu. Buku ini tuh sedih gitu, tentang semoga di sini udah baca semua ya. Tentang orang tua yang mau buang anaknya kan. Nah, aku mencari bagian itu, terus sampai di akhir kalimat terakhir itu, oh ternyata aduh, itu sedih banget. Maksudnya kayak anak-anak ini tuh tadinya happy dapat pengasuh seekor kucing. Seekor kucing. Terus aku sudah sempat tertipu tuh, karena emang si Ziggy di bagian awal cerita ngasih kayak clue-clue kalau kucing ini tuh belum tentu baik ya. Dia kan punya senyum licik yang misterius itu ya. Tapi aku udah sempat terkecoh, karena kan di sepanjang tengah buku itu dia kayaknya baik hati, dia sering kasih makan 3 anak ini, terus kayaknya peduli gitu kan. Ternyata di bagian akhir-akhir nasibnya sangat menyedihkan. Itu sih. Terus juga aku sih sangat-sangat mengagumi kemampuan Ziggy untuk aku merasa Ziggy mau membicarakan hal yang penting soal keluarga dan anak ya. Tapi dia bisa membungkusnya jadi cerita yang sangat seru, tapi juga sekaligus miris, tapi juga sekaligus sedih gitu. Tadi kata kuncinya Intan terkecoh ya. Selain catatan kaki, ada kalimat-kalimat, kalau saya sebagai pembaca itu Intan, saya selalu suka dengan Ziggy bagaimana membuat kalimat yang itu pakai sesuatu yang sama gitu ya, homonim, tapi ternyata artinya berbeda, kayak salam,
Iya. Nah, Intan bagaimana membaca ini? Iya, itu juga itu benar sih. Waktu setiap kali Jigi bikin kalimat kayak Mi dan Mo memberi salam, terus S-nya huruf besar kan, S-nya huruf besar, terus salam itu tuh daun, terus nanti di catatan kakinya dijelasin kalau secara umum itu kan memberi salam itu ya kita selamat pagi atau menyapa gitu kan, tapi kalau di semesta yang dibuat sama Ziggy, memberi salam itu sama-sama menyapa sebenarnya, tapi dengan cara lain. Caranya adalah dengan memberi daun salam. Terus aku kan jadi mikir, kok Ziggy bisa kepikiran kayak gitu ya? Maksudnya tetap artinya tuh sama, tetap salam itu tetap menyapa, tapi caranya berbeda gitu. Itu. Aku ini sih, waktu editing buku ini, gimana kesan pertama waktu ngedit buku ini gitu loh. Itu yang sempat aku pikirkan juga. Oke. Karena kan pasti banyak kalimat yang sama tapi artinya beda gitu kan. Oh, malah jadi tanya ke saya. Oke. Jangan mau diserang sendiri. Ini moderatornya jadi nggak bekerja ini nanti. Aku mau highlight satu lagi. Intan kan menulis Arapaima dengan metafora ataupun imaji berhewan gitu ya lah. Ziggy kan juga di buku ini kan ada sosok cara lain, yaitu Nona Gigi yang berbentuk kucing gitu ya, yang itu juga pakai imaji hewan. Nah, Intan bagaimana? Apakah ini sebenarnya hewan-hewan mau protes ke kehidupan manusia gitu ya, seperti yang muncul di TikTok banyak kan ya, ini manusia ini ngapain, ini foto saya, itu kan sering muncul di itu. Nah, Intan gimana Intan? Iya sih, meskipun apa ya, menurutku sebenarnya cara penulis untuk mengkritik sesuatu kan banyak juga yang dilakukan pakai hewan-hewan tadi ya. Nah, cuman yang bikin aku suka banget sama buku Kita Pergi Hari ini, meskipun itu tokohnya adalah kucing, dan kucing kan sering banget muncul di novel ya, di novel atau di cerpen gitu. Jadi tokoh sentral gitulah. Tapi di sini peran mereka tuh bener-bener karena jadi sosok antagonis kan. Mereka punya kuasa sendiri itu loh. Sudah saatnya kita menghancurkan bumi manusia gitu. Buminya manusia. Sama ide soal ini sih, ide soal yang mereka bikin rumah, maksudnya bikin habitat untuk diri mereka sendiri supaya terpisah dari manusia, itu keren banget. Maksudnya cara mereka melarikan diri dari manusia itu kan mereka pergi ke tengah lautan kan, terus mendirikan kota kucing terapung, itu luar biasa. Itu ya ampun. Kalau ini Intan, selain itu aku juga membaca soal cara Ziggy mengubah persepsi anak laki-laki dan anak perempuan. Menurutku itu bagus banget. Nah, Intan menangkap ini atau bagaimana? Iya, aku menangkap ini sih, soal Vivi dan Fufu itu kan, dia kan anak laki-laki dan anak perempuan. Aku suka karena Ziggy bisa mengemukakan pandangannya soal laki-laki dan perempuan ini tanpa terlihat pretensius gitu. Anak laki-laki itu kan identiknya maskulin, tapi Ziggy menyebutnya tuh bukan maskulin ya, tapi anak yang keren kan. Keren. Kalau anak perempuan, Ziggy menyebutnya anak yang manis, itu anak yang feminin kan. Dan menurutku itu jadi sesuatu yang akhirnya bisa aku terima dengan santai gitu, dengan menyenangkan gitu. Terus juga yang lebih bikin aku seneng lagi
itu karena Vivi dan Fufu digambarkan sebagai anak kembar kan. Digambarkan sebagai anak kembar. Dan ya ada yang salah satu dialog yang aku suka itu waktu Mo bingung kok ini Vivi kok mukanya kayak anak perempuan. Terus dia bingung kan mana perempuan mana laki-laki kayak gitu kan. Itu bahasan yang sering aku baca di Twitter gitu. Tapi di buku ini bisa jadi sesuatu yang ringan dan mungkin bisa dibaca sama semua orang itu buat memahami persoalan itu. Memahami soal yang nggak boleh tanya anaknya laki-laki atau perempuan gitu ya di Iya. Twitter. Tapi di sini dibicarakan dengan seru oleh Ziggy gitu. Catatan kaki yang bikin Intan terkecoh nomor berapa, Intan? Sampai harus googling. Iya, ya ampun. Jadi tuh tadi ada yang komentar, saya sampai googling PT apa tadi? Googling PT Sukawang. Suka uang ya. Terus ada Mr. Ius, itu kan maksudnya misterius ya. Nah, tapi ya yang bikin ini maksudnya aku salut banget sama Ziggy karena kalaupun misalkan kita otak-atik nama itu, maksudnya kita kan bisa emang otak-atik nama itu ya. Tapi yang bikin susah adalah, dan Ziggy berhasil, itu menurutku dia tetap ada konteksnya gitu. Maksudku kalau misal soal yang tadi, yang mobil lama, itu kan mobil lama. Itu diucapkan karena catatan kakinya itu ya soal mobil kan. Jadi masih nyambung. Jadi ada konteksnya gitu. Oh ya juga ya, makanya namanya ini gitu. Nggak sekedar ini ya, nggak sekedar otak-atik doang gitu ya. Iya, nggak sekedar otak-atik doang. Terus yang soal ada namanya Bani Akomong, itu kan banyak omong ya. Jadi setiap bagian itu tuh aku ketawa. Oke. Jadi ini catatan kakinya itu bisa jadi bahasan sendiri gitu kayak. Ini asal muasalnya apa ini? Kita bisa melacak kecurigaan kita terhadap catatan kaki yang ditulis Ziggy. Oke. Kita akan cross check ke Ziggy. Oke, sekarang kita akan menanyakan Ziggy kepada Ziggy. Nanti aku nggak bisa jawab. Jadi teman-teman boleh menyampaikan komentar apapun di chat. Nanti saya akan bacakan kalau itu penting saya bacakan. Tapi nanti akan saya cek komentar mana yang lucu-lucu gitu ya. Nanti kita akan baca seperti meme-meme yang lucu di Twitter yang muncul setelah baca. Ziggy, kenapa kita pergi hari ini tokonya ada kucingnya? Aku tadi sudah ceritakan aku tidak suka kucing. Waktu launching juga aku pernah bilang ya kalau buku-bukuku yang hype, yang sangat hype itu selalu ada selalu ada obsesi terhadap atau penyebutan terhadap binatang yang terus-terusan seperti Semua Ikan di Langit atau Jakarta Sebelum Pagi, dan di Tanah Lada juga terus-terusan membicarakan ayam karena aku suka makan ayam. Intan juga aku tahu. Tim ayam. Jadi ketika kita pergi hari ini itu sebetulnya aku tulis mulainya hampir langsung setelah aku menerbitkan setelah aku selesai menulis Semua Ikan di Langit. Terus kupikir ternyata menyenangkan juga meletakkan tokoh hewan, dan aku lebih suka hewan daripada manusia. Terus ya udah aku pikir aku lean into it aja, dan aku menulis sesuatu yang emang bersentral pada binatang. Cuma tadinya aku agak bingung memilih binatang yang mana. Gak penting sih. Soalnya aku sangat suka anjing, tapi aku sudah pernah itu kayak masa obsesi anjingku sudah agak terlewat ketika aku di SMA. Jadi kayaknya mungkin kalau aku tulis ulang nggak akan menyenangkan itu ketika aku masih SMA. Kemudian apakah aku mau menulis bebek itu belum kesampaian. Tapi akhirnya aku pilih kucing karena itu pertama dia selalu bolak-balik di kosanku.
Jadi observasinya akan sangat mudah, nih kucing lagi, nih kucing lagi. Terus aku tahu banyak orang yang suka kucing, dan aku merasa kucing itu agak sinister dan menakutkan ya. Jadi aku pikir mungkin aku bisa memberikan bagaimana pendapatku mengenai kucing lewat bukuku, bahwa itu lucu, mereka serem. Jadilah ini kita pergi hari ini dengan Nona Gigi yang cara lain yang menakutkan. Seperti itu. Kalau tadi tentang kucing, kenapa sekarang pakai sudut pandang anak-anak? Oh, ini yang menarik. Kenapa selalu beberapa novel Ziki itu kan selalu menggunakan sudut pandang anak gitu ya. Jadi di balik kepolosan, bahkan di kalimat pertama itu, hal yang paling mengerikan adalah suara anak-anak. Jadi kenapa ada obsesi terhadap anak-anak Ziki? Kenapa ya? Aku sebetulnya nggak begitu, itu bukan hal yang aku sengaja sih. Sebetulnya setiap kali aku menulis, tiba-tiba aja muncul karakter anak-anak. Jadi itu nggak intensional, tapi aku memang sangat suka anak-anak. Tidak mau punya anak. Jadi mungkin muncul juga dalam cerita ini yang tidak mempunyai anak. Merepotkan. Maaf anak-anak. Tapi ya aku suka anak-anak dan aku memang concern terhadap anak-anak, dan aku merasa aku merasa susah merangkul pemikiran orang dewasa. Kayak aku rasa ketika kita menulis tokoh dewasa, kita ada ekspektasi bahwa tokoh itu harus bersikap dengan cara sendiri. Ketika ada yang membaca, kok ini sepertinya terlalu kekanak-kanakan ya untuk anak orang seusia ini. Nah, aku sampai sekarang masih tidak bisa menetapkan standar bagaimana harusnya orang dalam usia tertentu ketika sudah dianggap dewasa itu harusnya bertindak dan berpikir. Dan kupikir menuliskan tokoh dewasa itu jauh lebih sulit daripada menuliskan tokoh anak-anak, karena aku betul-betul merasa disconnected dengan cara pandang mereka, dengan cara hidup mereka. Jadi ya sebetulnya aku menulis mungkin kenapa tokoh anak-anak atau cerita yang terus-terusan menyoroti anak-anak ini kerap muncul dalam tulisanku, karena menurutku secara pribadi itu lebih mudah aja sih. Tidak ada motif yang mencurigakan. Tidak ada motif yang mencurigakan, tapi kita pembaca boleh menebak-nebak. Kenapa orang tua di tokoh ini, seperti kata Intan tadi, begitu menyeramkan? Kalau teman-teman sudah baca di kalimat terakhir itu kayak, wow, ini crispy sekali ini. Apakah juga menjadi orang tua itu susah menurut Ziki? Oh iya, susah. Aku rasa aku sangat beruntung, keluargaku ya ada saja macam-macamnya, cuma emang orang tuaku sangat aneh, tapi in a good way sih. Tapi dan teman-temanku untungnya juga sebagian besar memiliki keluarga yang baik dan menyenangkan. Cuma kakakku selalu bertemu dengan orang-orang yang keluarganya problematik, dan sebetulnya keluargaku juga mengambil anak, tidak mengadopsi, cuma mengambil anak aja, cuma karena beliau itu adalah teman satu kelasnya adikku ketika masih playgroup, dan orang tuanya abusif, dan kami mengambil dia ke rumah sejak dia berusia 8 tahun sampai sekarang dia masih di rumahku. Jadi itu adalah salah satu sampel yang membuatku sangat sangat real dan sangat dekat. Dan itu sebetulnya salah satu basis aku menulis di Tanah Lada itu adalah anak itu, karena memang orang tuanya sangat abusif. Dan ketika mamaku bertanya, kenapa kalau marah sama suamimu yang kena pukul anakmu? Karena anak ada di situ. Jadi, dan karena mereka punya kuasa atas anak. Dan itu menurut aku adalah hal yang sangat sinister, bahwa orang tua merasa punya kuasa terhadap anak, bukannya memiliki kewajiban terhadap anak. Itu adalah hal yang menurut aku sangat festering, karena ketika dia 8 tahun aku juga masih remaja. Jadi itu memang sesuatu yang sangat menakutkan. Dan di sekitarku juga, meskipun hidupku dalam keluarga sangat bahagia menurutku, di sekitarku juga juga ada anak-anak yang seperti itu. Seorang teman ibuku yang kusebut Papa Baptis, karena aku sangat dekat dengan beliau, istrinya pun melakukan kekerasan terhadap anaknya dan juga terhadap beliau. Dan itu ada sejak aku lahir. Ada seorang anak yang kemudian menjadi adik kelasku juga, ya dia melalui masa-masa yang
masa kecil yang seperti itu dipenuhi dengan kekerasan. Jadi mungkin aku sejak kecil memandang bahwa orang tua itu memang tidak selamanya merupakan sosok yang melindungi, sosok yang baik terhadap anak, dan sebagai anak yang hidup di tengah keluarga dan di dalam rumah yang sangat menyayangiku, rasanya sangat mengguncang gitu buatku ketika mengetahui bahwa ada orang yang rumahnya tidak seperti ruang aman, tidak merupakan ruang aman, dan justru merupakan satu hal yang membuat dia takut. Karena sebagai anak-anak kita harus pergi kemana kalau itu terjadi gitu. Karena itu akhirnya seperti itu, ketika mereka sudah melalui kesulitan di luar rumah, mereka harus kembali lagi ke rumah yang justru lebih menyulitkan. Menurut aku itu adalah hal yang sangat-sangat menakutkan gitu. Jadi itu akhirnya berhasil aku tulis dalam sebuah buku, hal yang sudah sangat lama menghantuiku. Jadi mungkin memang buku ini tidak dimaksudkan untuk membuat kalian nyaman, karena basisnya itu memang merupakan suatu hal yang sudah sangat membuat aku takut sejak aku masih sangat kecil. Okay. Kalau ulasan di Jawa Post dan Media Indonesia kemarin menggunakan kata mengganggu dan mengusik. Ya, mengganggu. Jadi kita pergi hari ini mengganggu dan mengusik pembaca, gitu ya. Ya maaf. Mengganggu dan mengusik dengan cara yang sangat bagus. Apakah pengalaman kekerasan itu yang membuat adegan-adegan di kota terapung Kucing Luar Biasa itu muncul, Ziki? Dendeng, crispy. Kalau sebetulnya aku membahas mengenai dua hal yang agak berbeda ya, yang di Kota Terapung dan yang di Kota Suara itu adalah dua hal yang cukup berbeda. Ketika di Kota Terapung aku betul-betul membicarakan soal kesejahteraan hewan. Menurut aku sebetulnya itu agak mungkin sedikit out of nowhere, tapi aku bukan animal person, meskipun aku suka anjing lucu, tapi aku selama membaca ini semua gara-gara internet, kita jadi terekspos dengan cerita-cerita menakutkan, dan cerita-cerita mengenai kekerasan terhadap hewan itu sangat mengerikan dan menjijikan. Dan aku sangat terganggu ketika mengetahui bahwa makanan yang kita makan, hewannya juga mengalami kekerasan seperti itu. Sementara kita merasa enak, mereka merasa menderita. Seperti bebek packing, foie gras, dan hal-hal seperti itu menurut aku sangat menjijikan gitu. Kayak apaan sih manusia? Terus bagian tubuh hewan juga kita gunakan untuk hal-hal yang ada di sekeliling kita, seperti banyak yang bilang di perekat luka ada kulit udang, dan setiap bagian dari tubuh hewan itu kita manfaatkan, tapi mereka tidak kita perlakukan dengan baik. Itu menurutku sangat apaan sih, jahat. Jadi aku sebagai penggemar steak, begitu mengetahui apa yang dilalui sapi wagyu dan sapi Kobe, sakit hati, tapi aku tetap makan steak. Jadi antara merasa kesal tapi juga gimana ya, dan merasa bersalah karena aku juga merupakan salah satu orang yang mungkin berpartisipasi dalam itu, tapi aku tidak bisa jadi vegetarian karena itu mie ayam. Jadi itu benar-benar salah satu hal yang lagi-lagi membuatku terganggu. Jadi ya memang hal-hal yang membuatku terganggu aku masukkan dalam buku ini supaya dia juga mengganggu kalian. Jadi ya memang itu agak intensional. Tidak mau terganggu sendiri. Aku anaknya suka berbagi ya. Berbagi kegangguan. Berbagi teror. Oke. Tadi kalau itu Kota Terapung, kalau Kota Suara, kalau fokus Ziggy di Kota Suara apa tadi? Kita mau mendengar ceritanya. Wah, ini pertanyaannya aku jadi, sudah aku bilang aku sudah mulai lupa ceritanya apa. Jadi aku harus baca ulang, aku ngomongin apa ya. Kota Suara mungkin aku agak banyak membahas juga mengenai, nggak banyak sih, mungkin sedikit membahas mengenai overpopulasi. Aku pernah bahas ini ketika book launch. Karena itu aku pertama-tama membahas mengenai KB, 2 anak cukup, dan juga kemiskinan. Dan ya seperti mungkin ini cukup gamblang sih ketika di Kota Suara kita melihat mengenai kesulitan
mencari lapangan pekerjaan, dan juga ya konflik di antara kebutuhan mencari uang dan juga menjaga anak-anak. Makanya ini cukup berentet ya ketika orang-orang tidak memiliki kemampuan untuk yang mencukupi untuk menghidupi keluarga, tapi mereka memaksakan diri memiliki keluarga yang bahkan besar. Itu ya adalah adalah hal yang menimbulkan ketidakbahagiaan. Jadi ya mungkin itu ada hubungan yang cukup erat sih di antara kenapa aku menulis soal overpopulasi di kota suara dan juga kemiskinan, dan bagaimana sampai akhirnya mereka memutuskan untuk membuang anak. Jadi ya seperti itu. Jadi tampak lucu, tampak menggemaskan, tapi ternyata yang dibahas tuh sangat sangat deng dan sangat crispy. Nah, katanya Intan ada pertanyaan nih ke Ziggy. Jangan yang susah. Kemarin dia bilang, aku mau tanya sesuatu ke Ziggy. Apa Intan? Ampun Intan. Sebenarnya sih sudah setengah terjawab. Tadinya tuh aku mau bertanya soal kok bisa, jadi sepanjang buku ini tuh yang ada di kepala aku cuma kok bisa ya Ziggy membuat semesta yang seperti ini. Tapi itu setengah terjawab, berarti karena Ziggy tidak suka kucing. Sama kucing Intan, jadi sangat membekas di hati. Apa aku ditolak? Sama aku penasaran ini sih, dari mana Ziggy bisa punya ide untuk mengotak-atik catatan kaki fiktif itu, sama yang soal homonim tadi yang mengganti kata kayak salam, meminta salam, memberi salam, meminta maaf, kayak gitu-gitu. Iya. Kalau catatan kaki aku juga pernah bahas ketika book launch, itu karena ketika di pengumuman DKJ 2014 ketika di Tanah Lada muncul, salah satu kritik dari Dewan Juri adalah ada sangat banyak catatan kaki di naskah, sehingga rasanya seperti membaca jurnal atau kajian ilmiah, dan itu membuat mereka tidak suka. Tapi pertama, pertanggungjawaban juri itu isinya sangat jahat. Tapi emang semua pertanggungjawaban juri DKJ itu isinya kejam dan pedas sekali kalau menurut aku. Ya, jadi bukan salah mereka, mungkin itu memang sudah standarnya. Tapi itu aku pikirkan terus, dan karena menurut aku tuh agak lucu ya. Apa sih, mereka sangat marah mereka sangat tidak menyukai catatan kaki, tapi kupikir aku sepertinya merasa pernah membaca ada buku yang memanfaatkan catatan kaki dengan meletakkan buku-buku fiktif. Jadi ini sebenarnya bukan ideku orisinal. Cuma aku lupa cerita bukunya apa. Tapi aku pernah baca, dan seingat aku nggak suka bukunya, tapi aku suka ada ide itu di catatan kaki. Kemudian ya itu aku masukkan, tapi mungkin punyaku kedengaran bodoh komedi, karena aku merasa ini bukunya sangat menyebalkan dan sangat jahat. Jadi ya udahlah, jangan sedih-sedih terus Mbak. Jadi kita berikan alasan untuk tertawa di bawah sini. Itu icebreaker. Iya, tapi itu emang icebreaker banget sih. Astaga, aku ketawa terus setiap baca itu. Mr. Ius, Bani, banyak ngomong, maafkan aku. Banyak ngomong. Itu salah satu hal yang paling memperlambat naskah, kan aku apalagi ya yang lucu. Aku jadi malah lama bikin ngutak-ngatik footnote. Tapi itu ya untuk kesejahteraanku sendiri juga, soalnya emang buku ini menyebalkan. Kemudian kalau yang soal homonim itu sebetulnya aku rasa itu juga nggak terlalu dipikirkan sih sebenarnya, karena kita emang sehari-hari sepertinya kita sering bercanda ya ketika pasti ada satu kata yang emang memiliki makna ganda, itu emang sering kita jadikan bercandaan. Jadi kupikir itu adalah living jokes yang aku manfaatkan dalam buku ini, itu aja sih. Oke. Soal ini Ziggy, tadi Intan catatan kaki, saya mau tanya ini soal alternatif judul. Ini sepertinya belum ada yang membahas alternatif judul, karena kayaknya di novel Indonesia belum pernah kan ada yang pakai alternatif judul, adanya subjudul. Waktu saya ngedit pun tanya, ini subjudul atau apa? Oh ya, ini maaf, aku ngotot sekali, ini harus ada.
Jadi ceritanya, saya tuh pikir ini ada 2 tawaran alternatif judul. Yang ini atau yang ini? Ini atau yang ini? Saya tanya Ziki, oh, kita pakai yang ini. Oh iya. Terus saya pikir lagi, oh, apakah ini subjudul ya? Saya tanya Ziki, ini subjudul? Oh bukan, itu alternatif judul. Jadi saya sampai menyamakan persepsi ya. Ini mungkin bisa ceritakan Ziki, kenapa ada alternatif judul di cover? Sudah aku ceritakan juga sebelumnya, makanya kalian harus nonton book launch. Apa sih? Karena aku tahun 2018 bergabung dalam Ruang Perempuan dan Tulisan. Dan penulis yang aku kaji adalah Tan Lam Nio, atau nama penanya Dahlia. Beliau itu aktif menulis di akhir tahun 1920 dan 1930, beliau meninggal di tahun 1930. Dan dia itu sebetulnya menggunakan alternatif judul ini sekali lagi bukan hal yang orisinil, karena ini memang sudah sering sekali dilakukan di abad 19 juga, seperti Mary Shelley juga sebenarnya Frankenstein kan ada alternatif judul. Dan itu aku menemukan bahwa si Dahlia ini juga menulis cerita dengan alternatif judul. Salah satu yang aku ingat itu adalah Cinta dan Pengorbanan atau Kapan Sampai di Puncaknya. Itu adalah buku kesukaanku dari dia. Dan itu sangat aku ketika 2018 itu sangat agak lumayan obses dengan Dahlia. Sampai 2019 mungkin aku sampai saat itu masih sangat obses dengan Dahlia. Karena dia itu sosok yang menurut aku menarik, cuma nggak banyak yang bisa aku ketahui dari dia. Dan karena sangat impressionable, aku jadi keinginan untuk menulis seenggaknya judul seperti dia itu terbawa sampai di sini. Dan aku juga menyadari bahwa kalau kita nggak ada lagi ya alternatif judul, soalnya aku juga orang yang selalu kesulitan membuat judul. Jadi karena aku tidak yakin yang mana yang lebih baik, bukankah kalau ada alternatif judul kita bisa pakai dua-duanya ya? Seperti ketika kalau dikasih pilih cover yang mana dengan font yang mana, boleh nggak dua-duanya? Soalnya dua-duanya bagus. Karena ini adalah satu cara untuk menampilkan ketidakmampuan memilih keputusan tapi dimanfaatkan dengan cara lain. Boleh. Ini ada komentar yang saya bacakan, beberapa komentar. Katanya Gilang kalau difilmkan ini cocok sama production house-nya A24 yang produksi film Hereditary. Aku suka agak serem ya. Kepalanya aku nonton Hereditary itu nggak sengaja, aku lagi jalan-jalan ke CGV terus nonton sembarangan. Terus nonton Hereditary karena cuma itu yang masih buka. Terus aku lagi makan hotdog, tahu-tahu kepalanya lepas. Ini ada komentarnya Honsa, keren banget Ibu Ayam. Ini Ibu Ayamnya siapa? Ke Roheni Intan atau ke Ziki? Kalau aku dulu dikenal sebagai Ayam dan dia adalah anak ayamku. Punya 2 anak ayam, satunya Faisal, tapi dia sebenarnya tidak ada. Ini ada pertanyaan nih di Ziki langsung dari Galaxy A11. Jadi ini kita udah boleh keluh kesah ya. Jadi teman-teman boleh langsung berkeluh kesah, mau di komentar atau raise hand untuk kita nyalakan video dan audio. Jadi teman-teman boleh berkeluh kesah apapun soal Mamimu atau soal Salva dan P di Tanah Lada. Dan teman-teman yang kebetulan belum membaca buku dua-duanya bisa cek di gramedia.com. Hari ini ada diskon kalau tidak salah. Tapi benar sih, ada diskon beneran, bukan kalau tidak salah. Oke, ada pertanyaan dari Galaxy A11. Oh, ini dari planet Gargantua, bukan? Bukan ya? Oke, pertanyaannya, apakah saat Ziki membuat cerita tentang laci-laci dan lemari pengetahuan dalam otak perempuan, Ziki menulis daftar nomor-nomor laci dan nomor-nomor lemari? Kalau nomor ini isinya apa, nomor itu nomornya apa? Apakah sempat tertukar-tukar nomor lemari dan nomor laci itu? Tentu tidak, karena aku sembarangan menuliskan nomor saja ya. Kecuali kalau nggak salah aku agak baru-baru ini aku baca ulang cerita ini, terus aku ingat bahwa lemari pertama yang dibuka Bumo itu sebetulnya nomornya berdasarkan satu bilangan tertentu yang aku temukan di buku berjudul Hyperspace karya Michio Kaku. Itu dia membahas mengenai seorang matematikawan dari India dan menemukan nomor ajaib. Aku lupa siapa namanya dan aku lupa nomor itu gunanya apa, tapi itu adalah narasi yang menurut aku agak sangat compelling. Jadi itu aku masukkan ke sini tanpa sebab, tapi selain itu nomornya sembarangan saja. Jadi ya tidak mungkin tertukar, karena ya tinggal dibaca lagi ulang nomor berapa ya tadi. Seperti itu.
gitu. Oh ya, aku mau tanya, Gigi. Boleh Intan? Takut. Wanita cahaya itu kuntilanak kan? Enggak. Masih banyak yang mengira begitu. Itu. Jadi Aku aku pernah. Silakan. baca- Kenapa banyak yang mengira aku kuntilanak? baca bagian part yang itu yang Mi bermimpi dan di situ ada wanita cahaya kan? Iya. Dan kamarku itu kasurnya itu Deng, 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 persis. deng. Kamarku itu persis ya, kasurnya itu di bawah jendela. Di bawah jendela dan kalau Merasa malam itu berdebar-debar tidak? iya, dan kalau malam itu aku bisa lihat gitu dari sela-sela samping jendelaku itu ada kegelapan gitu loh di sana. Terus aku waktu baca itu, aku merasa, apakah ini kuntilanak ya? Yang wanita cahaya ini. Aku tidak bermaksud begitu. Tapi ternyata banyak yang mengira itu kuntilanak. Padahal dia kan rambutnya digulung. Kuntilanak kan rambutnya panjang seperti Kendall Jenner kemarin. Jadi siapa Ziggy wanita cahaya itu? Ya emang cahaya. Aku pernah melihat gambar, aku lupa ilustratornya siapa, tapi dia lumayan berseliweran di Facebook di masa itu aku lupa kapan. Dia menggambar apa sih? Mungkin ini yang bisa dibilang kayak homonim tapi dalam ilustrasi. Jadi dia menggambarkan sesuatu seolah-olah tampaknya seperti ini padahal bukan. Misalnya ada orang, kita lihat lautan tapi itu ternyata adalah orang megang kaca. Jadi kelihatan seperti lautan. Dan salah satu yang aku lihat itu adalah ilustrasi seperti ini, sebuah pagar, balkon seperti aku gambar di gambar rumah merah nomor 17 itu ada balkonnya seperti itu. Dan di antara apa sih bayangan pagar itu ada bayangan cahayanya dan itu sebetulnya adalah wanita gitu di dalam ilustrasi itu aku tuliskan di sini. Sebetulnya tidak ada maksud menuliskan kuntilanak, jadi Intan jangan takut. Ini bukan mbak-mbak yang suka memanggil. Karena dia melambai-lambaikan tangan kan. Apa jangan-jangan ini. Dan aku sering banget denger kalau anak kecil tuh katanya bisa lihat hantu gitu kan. Dan setelah itu kan mimpi buruk kan dia. Jangan takut, bukan kuntilanak. Oke. Oh ya, sama ini lagi. Kalau kuping crispy itu idenya dari mana? Karena yang sangat membekas adalah emang telinga itu kan ada bagian tulang lunak. Tulang rawan ya. Iya, tulang rawan itu. Dan aku juga kayak Ziggy suka makan ayam kan. Dan itu kan ada bagian tulang lunak ya. Nah, itu jawabannya. Kamu sudah menemukan jawabannya. Penggemar ayam. Sekarang pengalamannya sudah berbeda. Tidak bisa lagi makan ayam sampai ke tulangnya. Ini ada yang bertanya, ada yang berkomentar kalau setelah membaca ini, dia sering ngobrol sama kucingnya. Jangan. Leon, kamu nggak sejahat Nona Gigi kan? Oh ini. Oke, ada lagi yang berkomentar ini. Kenapa Kolonel Jagung seperti itu, Ziggy? Jadi, iya. Aku juga sedih. Iya, sedih. Kenapa ya? Kok aku jahat ya? Maaf ya, guys. Mau menebar teror ke semua pembaca, biar nggak sendiri yang terteror. Kalian sedih. Apa ya? Aku memang sejak awal berencana seperti itu terhadap Kolonel Jagung. Tapi karena kan tadinya dia ada, kita kan taunya kereta api ya. Jadi emang kalau jagung apa sih kernel corn kena api ya dia jadi popcorn. Jadi memang dari awal idenya adalah ya dia sudah tidak di kereta api tapi udah kita ambil lagi kita jadikan dia popcorn betulan. Jadi memang sebetulnya ya sudah direncanakan dia akan jadi popcorn untuk kita semua menonton dan Oke, teman-teman yang mau bertanya langsung boleh loh. Jadi bisa raise hand, terus nanti kita bisa ngobrol banyak hal. Mau ke Ziki, mau ke Intan gitu ya. Tidak hanya soal Mamimo dan Vivi dan Fufu, bisa tentang Salva atau yang lainnya, ataupun bertanya langsung ke Ziki pun boleh. Oke, sambil menunggu teman-teman, saya bacakan satu pertanyaan yang lucu ini ya. Kalau judulnya ada alternatif, endingnya ada alternatif nggak Ziki? Ada kepikiran yang lebih kejam lagi nggak?
Enggak, emang endingnya sudah dari awal akan seperti itu. Cuma endingnya emang agak susah sih dibuat. Menurut aku agak, apa ya, bab terakhir sebetulnya kurasa harusnya ada sesuatu, apa ya, kurang mulus gitu menurut aku menuju endingnya. Tapi aku merasa udah nggak bisa aku apa-apain lagi. Tapi emang endingnya sudah sejak awal emang seperti itu. Alurnya sejak awal sudah aku bayangkan, cuma tinggal nulisnya aja yang tidak dilakukan. Seperti itu. Ini Aku ada boleh komen. tanya lagi nggak? Boleh lagi banyak tuh nggak apa-apa. Pasti mahasiswa yang disukai dosen. Ziggy, ada 2 pertanyaanku. Ziggy Loh, bikin kan ini, pertanyaan berlapis lagi. Ziggy bikin ini berapa lama? Sama yang kedua, Ziggy tadi kan sempat bilang kalau bikin catatan kakinya lumayan lama juga ya, bikin tambah lama ya. Nah, aku tuh penasaran gimana caranya mempertahankan stamina dari awal penulisan sampai akhir. Oke, sebetulnya ini buku paling lama yang aku selesaikan. Aku mulainya sudah bilang sejak setelah menulis di Tanah Lada. Di Tanah Lada, siapa? Semua Ikan di Langit. Seharusnya tanggal 2017, tapi aku menemukan draft pertama beliau ini tahun 2016 ternyata setelah aku lihat-lihat. Jadi mungkin emang langsung dari Semua Ikan aku langsung bikin ini. Tapi dia ke pause sangat lama, sampai baru selesai tahun 2021 karena apa sih, following setelah terbitnya Semua Ikan di Langit, aku agak ada sesuatu yang membuatku terguncang sehingga aku nggak bisa menulis sampai 2018 akhir. Dan 2018 akhir aku mulai menulis lagi, tapi bukan menulis buku ini, aku menulis cerita lain. Kemudian diintervensi oleh ibuku yang memaksaku lulus. Jadi aku nggak bisa menulis apa-apa. Aku baru melihat aku udah lupa sama sekali dengan naskah ini sampai aku di residensi pertama di bulan Maret 2019. Itu setelah beberapa minggu aku lihat ternyata aku ada naskah ini. Kebetulan aku residensinya di Inggris dan aku nggak tahu kenapa mereka terus ngotot banget bilang aku di London. Aku nggak pernah di London. Tapi ya aku di Inggris dan aku pikir emang awal ceritanya itu adalah terinspirasi dari Mary Poppins yang menurutku sinister. Menakutkan Mary Poppins itu. Kalian pernah nonton nggak sih? Serem tau. Serem banget. Terus aku pikir ini adalah tempat yang cocok, tapi aku nggak melanjutkan. Cuma aku baca, terus aku edit. Aku kalau nggak salah sampai di chapter kedua, mereka baru ketemu Nona Gigi, tapi aku tidak punya energi untuk melanjutkannya. Susah, soalnya buku ini sangat susah diselesaikan. Kemudian aku ada residensi kedua, itu juga aku nggak selesaikan. Tapi aku mulai menulis dengan aktif setelah residensi kedua ini. Di bulan Desember 2019 aku mulai menulis secara aktif karena terjadi sesuatu dan lain hal yang membuatku semangat menulis lagi. Kemudian ini 2020 aku harus menyelesaikan cerpen untuk cerita-cerita Jakarta. Kemudian akhirnya setelah itu aku baru menulis buku ini. Tapi di selasa 2019 pertengahan aku menulis satu manuskrip selesai dalam waktu 1 bulan, dan menurut aku itu adalah cerita yang sangat bagus. Dan kupikir aku udah mulai bisa menulis lagi. Jadi setelah itu aku mulai menulis secara aktif lagi. Cuma emang 2019 kan aku harus agak pause karena ada JILF ya waktu itu. Dan aku terlibat cukup aktif di situ. Jadi ini mulai aku tulis lagi di pertengahan 2020. Kemudian terintervensi lagi gara-gara JILF. Memang itu merusak hidup kita semua. Enggak kok menyenangkan di JILF. Terus selesai JILF aku menulis cerita ini lagi, dan kebetulan aku juga balik lagi in kontak sama Mbak Mirna 2021 kalau nggak salah, menanyakan soal di Tanah Lada. Kemudian ya aku menawarkan buku ini, sebetulnya belum terlalu selesai, kayak baru draft awal pertama, tapi sudah hampir selesai. Dan setelah Mbak Mirna bilang oke, aku baru menyelesaikannya buru-buru dan lagunya. Makanya mungkin bagian akhirnya agak terburu-buru ya, karena aku sebetulnya nggak punya cukup waktu untuk memperhalus bagian akhirnya gimana. Kemudian itu juga ada bagian yang ditambahkan terakhir, yaitu yang tentang bayi, chapternya Mo. Itu aku letakkan terakhir karena sebetulnya aku emang pengen menulis itu, cuma tiba-tiba selesai tanpa membahas Mo. Terus loh, kok kayaknya ada yang kurang. Oh, ternyata timeline mereka ada kurang karena aku tidak melupakan chapter Mo. Tapi aku suka chapter itu karena Mo sangat aneh. Aku suka dia. Aku juga suka Mo. Terima kasih.
Terus ya apa ya? Tapi kalau untuk ketahanan menulis aku memang karena aku literally nggak punya kerjaan lain selain menulis. Sekarang aku harus mengasuh bayi, bukan bayiku jadi menyebalkan. Tapi di luar itu aku memang nggak ada kegiatan lain selain menulis. Aku memang sejak mulai menulis di akhir SMA aku memang menulis religiously, betul-betul nggak berhenti. Dan ketika aku menghadapi cerita yang antara dikejar deadline atau merasa memang dari kita sendiri ada urgensi sangat ingin menceritakan cerita ini, aku bisa betul-betul menulis tanpa henti selama 24 jam. Kecuali mungkin aku berhenti mungkin 2-3 jam untuk tidur, dan break di tengah-tengahnya itu ya untuk makan, untuk mandi, untuk sholat, karena aku anak baik. Anak manis ya? Anak manis, sih akan dimasak. Ya, aku memang bisa seperti itu karena apa ya, tidak punya kehidupan lain, tidak punya teman, dan apa ya, emang kegiatanku selalu ada di dalam rumah sih. Jadi aku memang jarang keluar rumah, kecuali untuk berbelanja makanan. Tapi ya aku memang ya literally satu-satunya jawaban kenapa aku bisa terus-terusan menulis secara dalam jangka waktu panjang ya karena aku memang setiap hari ya menulis gitu. Tidak apa-apa, kamu kan punya pekerjaan. Tidak seperti aku. Yang kerjanya mengasuh bayi. Mengasuh Mo. Iya, dia ada di bawah. Iya, Mo ini juga lucu loh. Dia bisa bahasa Perancis yang... Iya, dia bisa bahasa Perancis. Beraksen jelek. Beraksen jelek. Itu aku udah ceritakan ketika acaraku di Seko Sendu kenapa dia bisa berbahasa Perancis beraksen jelek. Itu karena di tahun 2014 aku ada student exchange ke Korea. Aku satu kamar bersama 3 orang di dalam asrama, dan itu adalah masa-masa ketika aku lumayan aktif belajar bahasa Prancis. Ketika aku suka mendengar lagu dan kadang-kadang aku suka tanpa sengaja nyanyi. Suatu hari aku nyanyi dalam bahasa Prancis, terus temanku dari Malaysia bilang, "Ziggy, kamu bisa bahasa Cina?" Oke, aku tahu kayak emang aksenku tuh jelek banget, tapi aku gak nyangka sampai dikira bahasa Cina. Oke, thanks. Jadi itu sangat impressionable dan menurut aku sangat lucu. Jadi aku tuliskan dia bisa bahasa Prancis beraksen jelek. Karena menurut aku grammarnya nggak terlalu susah, tapi memang pronunciation-nya seperti bahasa Cina kan. Dan kita udah terhubung sama temannya Ziggy yang di Malaysia. Untuk menanyakan seberapa jeleknya bahasa Prancis Ziggy. Jelek banget. Tadi sudah disebut Mbak Berna sekarang hari ini tuh bawa cara lain. Ya. Kita minta cara lain untuk on cam. Gimana Mbak Berna setelah membaca Kita Pergi Hari Ini, apakah cara lain juga mengajak Mbak Mirna makan crispy? Iya, jangan juga cara lainnya. Deng. Ayo lo dilihatin. Iya, yang Ziggy gambarkan tentang kucing itu benar ya. Kalau yang untuk cat person pasti ngerti ya, mereka itu hewan yang arogan, terus merasa sama dengan manusia. Jadi kalau cat person pasti langsung tahu kucing itu majikan, sementara pemiliknya adalah babunya. Iya. Dan apa yang Ziggy tulis itu benar sekali. Jadi pertama baca itu, cara lain adalah seekor kucing berwarna abu-abu yang cantik. Loh, kok mirip sama kucing aku ya? itu kesan pertama. Dan ketika baca proofnya itu ya Ziggy, kalau lihat Instagramnya Sastra GPU itu dia ada di proofnya itu, kakinya tuh ada di proofnya, dan aku jadikan ganjelan naskahnya. Jadi dia secara tidak langsung dia terlibat. Harusnya dimasukkan sebagai editor juga. Dia jadi pemberat. Tahu kan pemberat kertas itu ya? Nah itu aku pakai kakinya si kucing ini untuk supaya proofnya tuh nggak lari-lari. Kan binatang terus-terusan dimanfaatkan oleh manusia. Iya. Terus juga sebenarnya yang Ziggy sampaikan itu kan isunya tuh penting banget ya, bagaimana ibu memiliki cara lain. Ternyata ini juga bisa dianggap homonim nih, Intan Teguh. Cara alternatif untuk
menyelesaikan masalah anaknya kan. Hmm. Jadi si kucing ini, aku nggak tahu apakah Ziggy sengaja ya di sini, apa atau memang dari awal emang sudah cara lain adalah yaitu berusaha menginikan anaknya dengan ya, si kucing itu gitu. Kebetulan aku juga ibu ya, jadi begitu terus saya baca itu rasanya udah siap rasanya apa terus terang gini, aku pernah nggak ya punya semacam baby blues untuk capek atau bukan capek ya, baby blues itu kan semacam kondisi psikologis ketika kita letih tapi kita nggak sadar dan kita pengen menjauhkan anak kita gitu ya. Dan ternyata emang pernah mengalami itu tapi simptomnya mild gitu. Kalau untuk yang tahu dan sadar mungkin kita bisa langsung mengatasinya, tapi kalau untuk ibu-ibu yang di ibu-ibu yang awam gitu ya, yang ekonominya juga susah, itu mungkin persoalan anak itu jadi persoalan yang sangat penting sekali gitu. Jadi ini sebuah cerita yang bungkusnya tuh menyenangkan, lucu, tapi isu yang diangkat itu penting banget. Gitu. Seperti telepon isi mencret. Ya, ini dia nih. Jangan. Tunggu kamu harus perhatikan anaknya Mbak Mirna. Yang bantuin baca proof. Tapi dia nggak ngajak makan crispy kan, Mbak? Enggak. Belum. Ngeri banget sih. Oke, terima kasih Mbak Mira. Semoga cara itu tidak menjadi cara lain yang mengajak makan crispy atau dendeng. Oke, jadi teman-teman masih boleh bertanya langsung juga boleh. Jadi sambil kita beristirahat, Ziggy minum bobanya. Memecah time. Saya mau mengajak, apakah berkenan, misalkan tadi ada yang bertanya tentang psikologi. Tadi siapa ya? Saya lupa ke atas. Wah, jangan susah. Ini Asris mau berkenan menyalakan video menyalakan Ziggy karena sedang membuatku trauma. Asris, apakah ada masih di ruangan Zoom? Oh, bisa langsung bertanya ya, Kak? Boleh. Tidak harus bertanya, berkeluh kesah juga kasih, boleh. Kak. Halo, Kak Ziggy. Halo. Iya, saya Asris, ada asal Makassar. Oh, jauh sekali. Dan salah satu penggemar dari Kak Ziggy, ya meskipun saya belum memiliki bukunya secara langsung ya Kak, tapi untuk review-review yang secara pembaca, saya tidak pernah ketinggalan untuk buku-buku Kak Ziggy. Oh ya, Kak, saya mau bertanya nih tentang buku. Mari kita pergi hari ini. Yang saya dapat setiap membaca review-review dari para pembaca, yang setiap dari karya kakak itu membicarakan tentang hewan ya. Jadi saya dari sedikit pemahaman saya yang saya tangkap dari karya-karya kakak, seakan-akan ini mematahkan nih dari tulisan dari Sigmund Freud yang saya baca sekarang ini, yang mengatakan bahwa jika tujuan dari kehidupan itu tidak ada lagi, maka jika kita ditanya apa sih tujuan dari kehidupan itu, jika tidak ada jawabannya, maka nilai dari kehidupan itu akan hilang. Lalu di sini jadi saya berpikir, berarti Kak Ziggy ini seakan-akan mampu mematahkan dari manifestasi dari kesombongan manusia dengan mengangkat cerita dari membicarakan juga dari tujuan dari kehidupan hewan. Jadi dari karya-karya kakak itu sendiri kayaknya berbelit ya Kak. Apakah ada unsur dari psikolog yang kakak angkat masukkan di dalamnya ya Kak? Seperti itu. Terima kasih Kak. Oke. Mungkin kenapa cerita yang aku tulis biasanya sangat tidak realistis, itu karena aku sangat kesulitan kalau aku harus menulis sesuatu dengan basis fakta atau basis ilmu. Jadi aku tidak berkiblat pada
ilmu apapun, aku tidak memperhatikan Sigmund Freud. Dan cerita soal apa sih hidup yang paling aku suka itu adalah ketika ada, aku lupa siapa yang bilang bahwa ketika tidak ada lagi apa sih hal yang tidak diketahui manusia, di situ kehidupan akan berakhir. Itu adalah hal yang sangat aku sukai karena pursuit dari kehidupan berarti adalah pengetahuan. Jadi aku tidak membahas mengenai tujuan hidup atau apa atau baik dari manusia maupun dari hewan. Aku tidak membahas mengenai itu. Kupikir buku ini pada dasarnya adalah membicarakan mengenai decency. Kalau membahas mengenai soal hubungan manusia dengan hewan, karena kita sama sekali tidak decent dengan cara kita perlakukan hewan. Dan kenapa sampai mereka memisahkan diri bahwa ini adalah cara terakhir, cara lain untuk hidup, itu adalah karena ya memang cara kita memperlakukan mereka sudah betul-betul keterlaluan. Kalau menurutku seperti itu, semudah itu aja. Aku anaknya tidak punya motif yang terlalu rumit. Bahwa apa sih concern aku ketika menulis itu sangat-sangat simple, bahwa ada kejahatan di dunia yang harus kita bahas, dan itu adalah basis dari kita pergi hari ini. Tidak mengenai apakah kita harus memikirkan soal tujuan hidup hewan ataupun tujuan hidup manusia. Kita harus memikirkan bahwa kita itu harus hidup, bahwa mereka juga punya hidup, dan ya dalam hidup ya kita harus saling menghormati, baik itu adalah hewan ataupun lingkungan ataupun manusia. Kupikir itu aja sih basis dari buku ini. Ada ya memang kembali lagi karena kita arogansi manusia itu selalu ada, dan misalnya seperti ketika kita membahas mengenai pandemi, mereka bilang bahwa ini adalah cara lingkungan untuk memulihkan diri, itu juga adalah suatu arogansi tersendiri, karena itu menunjukkan bahwa kita tidak menghormati nyawa orang lain, bahkan meskipun lingkungan adalah cost-nya. Ya hal-hal seperti itu sih yang menjadi basis dari hampir semua bukuku, kupikir. Jadi tidak usah terlalu berpikir jauh kalau membaca bukuku, karena aku juga memang bukan orang yang betul-betul aku bukan akademisi. Jadi basis bukuku hampir tidak mungkin berbasis pada ilmu pengetahuan. Pasti berbasis pada observasi dan memang kegelisahan secara pribadi. Seperti itu. Buku tidak susah kok, guys. Aku ini tidak pintar-pintar amat. Aku masih makan coklat. Oke. Ini ada pertanyaan menarik dari Dini. Dini mau bertanya langsung kah soal di Tanah Lada? Ini menarik karena dia mau protes. Endingnya harusnya nggak seperti itu. Dini, bagaimana, mau bertanya langsung kah? Boleh, nggak harus nyalain video. Ini masih ada? Sudah coba di-unmute tapi tidak bereaksi. Oh, oke. Siap. Berarti saya tanyakan ya. Ini Dini bertanya tentang ending di Tanah Lada. Mengapa memutuskan endingnya seperti itu, Ziki? Kenapa tidak hidup bahagia di rumah Nenek Isma? Ini pernah kita bahas ketika kita cetak ulang di Tanah Lada, ada live-nya di Sasla GPU. Aku rasa masih ada videonya ya, aku pernah share. Ini juga pernah ditanyakan, kalau nggak salah oleh Nafa, ada tidak Nafa? Halo. Ada Nafa. Kenapa endingnya seperti itu? Dan jawabanku adalah, sebelumnya endingnya seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh siapa? Dini. Mereka hidup bahagia seperti ada orang. Mereka akhirnya Ava akhirnya ke rumah Nenek Isma, dan P akhirnya dibawa oleh seorang pamannya Ava, aku lupa. Itu adalah ending originalnya, dan itu adalah ending yang dibaca oleh para juri DKJ, dan selain para juri DKJ yang membacanya itu adalah Mbak Mirna dan aku, dan selain itu nggak ada yang baca ending seperti itu lagi. Karena setelah aku membaca ulang di Tanah Lada, itu juga adalah suatu proyek buru-buru menurut aku di Tanah Lada, karena aku ya baru tahu soal DKJ, bahwa DKJ itu ada loh. Maafkan aku mangkutet. Terus ya memang waktunya sangat mepet, dan ketika itu yang paling mudah adalah dengan memberikan mereka ending yang sepertinya bahagia. Tapi setelah aku membaca ulang, aku tidak lagi percaya bahwa ending itu bahagia, karena Alpha dan P sudah melalui begitu banyak hal yang menyakitkan menurutku, dan apakah orang tua yang
atau figur orang dewasa yang selama ini ada di sekitar mereka, apakah mereka mampu memberikan hal lain? Karena bagaimanapun juga salah satu enabler ya dalam hidupnya Ava itu adalah ibunya sendiri. Ibunya juga tidak melakukan apa-apa terhadap kekerasan yang dilakukan ayahnya. Dan meskipun ada layer mengapa itu tidak mudah bisa dilakukan oleh seorang ibu ya, tapi tetap aja lagi-lagi anak yang jadi korban. Jadi kupikir apakah ending seperti itu akan betul-betul memberikan kebahagiaan buat P dan Ava? Apakah ada jaminan bahwa setelah mereka diasuh oleh orang yang itu saja sebetulnya untuk Ava, dan mungkin untuk P juga mungkin dia akan ada dalam lingkungan itu juga. Apakah ada jaminan bahwa hidupnya akan berubah? Apakah tidak akan stabil seperti itu saja, dan itu bukan bukan kehidupan yang menyenangkan ya dalam standar dalam kestabilan itu, atau bahkan justru tambah buruk. Jadi kupikir sudah ada terlalu banyak kekecewaan terhadap orang dewasa dalam hidup P dan Ava, sehingga aku ingin memberikan ending di mana pada akhirnya mereka bisa memberikan keputusan sendiri untuk hidup mereka sendiri, dan kupikir itu cukup membahagiakan setidaknya pada saat itu, bahwa akhirnya mereka bebas dari konsekuensi, bebas dari harus menanggung konsekuensi dari keputusan-keputusan yang diberikan orang dewasa terhadap mereka. Karena selama ini keputusan yang diambilkan orang dewasa untuk mereka ya tidak langsung dengan baik. Misalnya ya P akhirnya diserahkan kepada ayahnya dari orang tuanya, yaitu Mas Alri dan Mbak Suri. Itu juga kan merupakan suatu keputusan yang buruk ya. Bahkan meskipun setelah P diserahkan kepada orang dewasa lain, itu juga kan bukan suatu penyelesaian. Dan ini kurang lebih sama. Ava akan diberikan kepada Nenek Isma dan P akan diberikan kepada pamannya Ava, itu juga kan kurang lebih alur yang sama. Jadi mungkin kurasa lebih realistis bahwa mereka tidak lagi mempercayai bahwa itu adalah suatu pengeluaran. Dan kupikir jahat kalau kita terus-terusan memaksakan keputusan orang dewasa yang sebetulnya tidak memikirkan kehidupan mereka, gitu. Jadi pada akhirnya aku tidak memilihkan ending yang betul-betul membahagiakan, tapi setidaknya itu ada liberation di dalamnya. Mereka terbebas dari orang dewasa, dan itu merupakan keputusan yang mereka jalani dari kesimpulan yang mereka tarik dari kehidupan mereka sendiri. Jadi kupikir setidaknya pada akhir mereka memiliki kemampuan, memiliki kekuasaan atas hidup mereka sendiri, dan kupikir itu adalah ending yang lebih baik meskipun tidak bahagia. Seperti itu. Jadi orang dewasa itu arogan ya sih ya? Ke anak-anak arogan, ke kucing sama arogan. Orang dewasa arogan, semuanya manusia dipukul pakai penggaris. Nah, ini saya ngomong tentang orang dewasa dan keluarga. Intan kan juga fokus beberapa kemarin kan cerita soal institusi keluarga ini. Ya. Apakah emang benar-benar keluarga itu sering ada perlakuan yang arogansi seperti itu ya, orang tua ke anak, atau bagaimana Intan menanggapi institusi keluarga yang seharusnya safe ternyata tidak seaman itu? Aku tuh seneng sama buku ini karena juga dia nggak melulu Ziggy tuh bisa menghadirkan cerita tentang keluarga yang nggak melulu keluarga itu jadi tempat kita untuk pulang. Kan banyak pandangan yang selalu kalau kita ada masalah, kita supaya selamat di dalam hidup dan segala macam lah. Intinya kita harus menomorsatukan keluarga gitu. Sementara kalau aku lihat sekitarku, terus juga kadang-kadang aku baca berita itu banyak banget keluarga yang sebenarnya jahat gitu loh. Dan kalau misalkan diurai lagi, yang menyebabkan mereka jahat itu ya kayak ada nilai-nilai yang dipaksakan. Misal keluarga harus punya anak 1 nggak cukup, anaknya 2 masih belum cukup, 3. Terus yang kayak Ziggy bilang, akhirnya mereka bikin keluarga yang itu keluarga besar, tapi sebenarnya mereka nggak mampu untuk itu kan. Dan akhirnya dari nilai-nilai yang dipaksakan terus-menerus ini, yang jadi korban lagi-lagi tuh anak, sampai nanti anak itu
tumbuh besar, dewasa, dan mengamini nilai-nilai yang sudah dilakukan yang dicontohkan sama ayah dan ibunya. Akhirnya kan itu kayak berulang lagi. Itu. Terus aku seneng sih, maksudnya kalau misal ada buku yang bicara soal kalau ya keluarga tuh nggak melulu apa ya, nggak melulu tempat kita untuk pulang dan segala macam, justru bisa jadi sumber kejahatan dan kesedihan dan kesengsaraan gitu. Itu sih, itu juga yang aku salut sekali dari buku ini. Jadi seperti kata Rizky tadi ya, di luar dapat masalah, tapi ternyata ketika harus balik ke rumah, masalahnya lebih crispy lagi. Iya, lebih crispy lagi. Crispy lagi. Kenapa udah menjadi sinonim? Ini ada pertanyaan bagus dari Firda dengan double A. Firda mau bertanya langsung? Boleh. Firda, masih adakah? Nggak ada? Nggak ada, berarti saya tanyakan langsung. Ini soal catatan terakhir di novel ini, Ziki. Catatan kaki nomor 33. Ya. Tidak banyak ya, Tata. Kak Ziki, bisa tolong jelaskan footnote? Nah, ini kayak kuliah ya, ujian. Tolong Belum buka halaman 182. Footnote di Kita Pergi Hari Ini yang terakhir tentang nasib Ma, Mi, dan Mo. Kok aku masih nggak percaya ya? Ya harus percaya. Ini harus percaya, emang udah ada loh ini. Ini bukti konkret. Seharusnya mau tanya, kalau Firda yang mau, yang catatan nomor 33 itu yang ditanyakannya apa? Apakah karena sepanjang itu atau edisi apanya gitu? Gimana Ziki? Tentang nasib Mami, Mo, dan Fufu. Kenapa mereka? Apa yang terjadi? Semuanya mati. Spoiler. Udahlah, kalian juga udah tahu. Salah sendiri kesini. Apakah tidak ada kesempatan mereka selamat, Ziki? Selamat dengan S besar. Selamat dengan apa ya? Tadinya aku sebetulnya cuma buku ini awalnya berakhir di narasi. Mereka tidak bisa pergi dari sini. Tapi kemudian setelah aku baca buku ini sangat jahat, jadi kupikir ngapain sih tanggung-tanggung, ya udah jahat sekalian. Jadi sudah aku tambahkan footnote ini, dan kupikir ini adalah apa ya, hal yang menurutku menyenangkan dari footnote ini adalah bahwa mereka meskipun sudah melalui itu, mereka tetap hidup loh sampai 57 tahun kemudian. Jadi mereka punya kesempatan untuk melawan semua itu yang seperti akhirnya dilakukan oleh Ma dan juga Mo. Mereka akhirnya melakukan perlawanan dengan cara menerbitkan buku yang mengekspos kejahatan ibu-ibu. Jadi kupikir itu sebetulnya adalah suatu ending yang bagus ya, meskipun pada akhirnya revolusi itu ya dibungkam, dan itu adalah hal yang realistis menurutku. Jadi kupikir itu bukan ending yang buruk. Ini ada menunjukkan apa ya, karakter development-nya Ma yang tadinya sepanjang cerita dia hanya ikut saja, hanya anak manis, dia nurut, dan pada akhirnya justru dia yang menuliskan buku yang mencoba melawan semua itu. Menurutku itu adalah suatu hal yang sangat impresif dari Ma. Dan Mo juga, ya mungkin dia sekarang sudah bisa berbahasa Prancis dengan lebih baik, jadi dia bisa menerjemahkan buku itu, tidak lagi dianggap bahasa Cina. Dan ya aku pikir itu adalah hal yang bagus untuk mereka berdua. Ma dan Mo sampai saat itu masih bersama, dan mereka masih melawan sampai akhirnya mereka ya juga dibungkam. Dan Mi dan Fufu juga, mereka masih hidup dan mereka masih bersama dan mereka masih berteman. Jadi aku pikir sebetulnya setelah melewati ini, mereka bagaimanapun tetap ada ikatan dan mereka tetap berjuang bersama-sama. Aku pikir itu adalah ending yang bagus. Maksudnya apa ya, bahkan setelah mereka melalui semua itu, bahkan keluarganya pun ingin menyingkirkan mereka, tapi mereka masih survive, mereka masih melawan, dan itu adalah suatu apa ya, nggak seharusnya mereka melalui semua itu, tapi mereka memanfaatkannya dengan untuk hal yang lebih baik, seperti itu sih.
tidak usah menganggap bahwa kematian mereka adalah hal yang menyedihkan, guys. Oke. Ini ada pertanyaan Mutia Admiralda. Mau bertanya langsung kah? Tidak ada. Tidak ada orangnya. Kita bertanya langsung. Mungkin sudah makan crispy ya di luar. Jadi crispy. Oke. Soal Mo. Ya. Kenapa Mo tidak percaya Avril Lavigne? Apa sih, nggak apa-apa, dia cuma anak yang sangat skeptis, kan suka ada teori konspirasi Avril Lavigne sebetulnya sudah meninggal. Iya. Gue kira itu adalah hal-hal yang lucu. Dan itu kan emang disematkan bersama daftar hal-hal yang pseudoscience dan yang macam-macam yang ada orang percaya nggak percaya ya. Avril Lavigne masih hidup atau enggak ya, percaya nggak percaya ya, anggaplah Mau tidak percaya gitu. Tidak apa-apa guys, Avril Lavigne bagus kok lagunya. Beberapa kali kan Ziggy sering nge-tweet bahwa novel ini tuh istimewa ke Ziggy gitu ya. Selain prosesnya yang cukup lama dan tadi ya teror-teror yang mau ditebar Ziggy sepanjang novel, apakah juga karena meme-meme yang muncul Ziggy? Meme-nya bagus sekali teman-teman. Kalian sangat berbakat, graphic designer is my passion. Aku pikir ini terutama istimewa karena mencakup banyak hal yang seperti aku bilang menghantui sejak lama sekali. Akhirnya dia berhasil menjadi buku yang menurut aku singkatnya buku ini adalah satu hal yang juga spesial ya, karena aku tidak suka baca buku yang panjang dan akhirnya aku bisa memadatkan semua itu dalam satu bacaan yang menurutku cukup ringan meskipun jahat. Bacaan yang ringan tapi dan juga singkat. Jadi kupikir ini bisa dibaca dalam satu dudukan jadi juga selesai. Itu adalah suatu hal yang menurutku adalah sebuah pencapaian. Karena aku akhirnya bisa menulis sesuatu dengan tidak terlalu bertele-tele secara nirguna. Karena itu adalah satu hal yang aku lakukan ketika aku masih menulis di awal-awal. Aku terus suka memperpanjang kalimat karena basisnya itu adalah sastra klasik ya, bahasanya panjang sekali, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Karena itu adalah kiblat aja, aku pikir apakah memang harus menulis seperti ini, tapi pada kenyataannya aku tidak punya kemampuan otak untuk membaca sepanjang itu. Jadi ini adalah buku yang menurut aku berhasil melepaskan diri dari guru yang sebetulnya tidak aku setujui. Dan emang selain itu juga dia menggunakan standarku sendiri. Jadi aku tidak mengikuti standar orang lain bahwa sastra harus seperti ini, tulisan harus seperti ini bentuknya, tidak boleh ada ini, harus seperti itu. Ini aku betul-betul mengikuti standarku sendiri. Semua anggapan orang itu betul-betul aku singkirkan bahwa kita harus menulis. Karena sering sekali ketika menulis karya sastra orang-orang sepertinya agak gimana gitu ketika kita tidak menuliskan cerita soal Indonesia di Indonesia, tentang tradisi Indonesia, itu adalah hal yang sangat menghantui. Karena dan di buku ini ada kota-kota di Indonesia yang kayak name dropping dengan secara random, dan kupikir itu juga adalah satu refleksi bahwa kehidupan kita, bahwa sekarang kita nggak betul-betul terikat pada satu tempat pada umumnya. Orang-orang mobilitasnya sangat tinggi, jadi memang nama-nama itu pada akhirnya kamu orang mana? Itu adalah pertanyaan yang sangat sulit buat kita. Maksudnya saya ras apa, atau tinggal di mana sekarang, atau dulu besar di mana? Kupikir itu hal yang sangat dekat. Dan ya itu kupikir sekali lagi aku akhirnya tidak melepaskan diri dari standar bahwa cerita itu harus ada satu titik saja. Dan ya aku pikir struktur kalimatnya juga betul-betul sudah jadi milikku sendiri. Jadi menurutku ini adalah buku yang sangat istimewa karena buku ini betul-betul aku, tidak ada campur tangan orang lain, tidak ada pengaruh orang lain, dan makanya sangat merepresentasikan kepribadianku juga, jahat. Dan suka makan ayam sehingga jadi kuping crispy. Orang yang suka makan ayam akan tahu. Intan adalah pilihan tepat. Aku nyambung. Jadi kupikir itu yang paling istimewa ini menurut aku adalah mungkin nanti ketika aku sudah lewat beberapa tahun aku akan mandang buku ini kok seperti ini sih, tapi sekarang menurut aku ini adalah pencapaian yang
tertinggi buatku sebagai penulis ketika aku bisa menulis sesuatu dengan apa ya, murni merepresentasikan diriku seperti itu. Ada satu kata yang saya sempat protes gitu, tapi ini Ziggy. Saya ketika baca itu kayak ini Ziggy gitu, kayak sesemonyet. Oke. Oh ya, sesemonyet sesekucing. Iya. Itu ini bentukan yang Ziggy sekali gitu. Jadi tidak akan ditemukan di novel dan karya orang lain, dan itu kita paham maksudnya. Jadi fungsi bahasa kan seperti itu. Jadi mungkin agak bentuknya beda, tapi kita ngerti kok maksudnya. Mungkin itu yang kita rasakan ketika baca Kita Pergi Hari Ini. Intan, ada temuan-temuan yang mengejutkan soal bentukan kalimat dan bahasa? Iya, itu aku sempat kaget sih, yang seseorang atau sesekucing gitu. Hah, sesekucing. Oh iya, bisa benar juga ya sesekucing. Sebenarnya ini aku mau bertanya, tapi ini bukan soal Kita Pergi Hari Ini sih. Deng. Ziggy kan udah menulis banyak buku ya. Ada nggak sih buku yang menurut Ziggy tuh kayak kecewa sama buku yang Ziggy tulis dan pengen ditulis ulang lagi, atau hal-hal semacam itu? Oke. Aku semakin sering memikirkan hal itu sebetulnya sekarang, terutama setelah di Tanah Lada cetak ulang. Maka aku menuliskan catatan setelah cetak ulang itu adalah karena aku baca ulang, dan apa ya, sepertinya aku tidak akan menulis seperti ini kalau aku tulis buku ini sekarang. Tapi kupikir apa ya, bagaimanapun tulisanku tentu saja nggak semuanya bagus ya, dan salah satu masalahku ketika menghadapi permintaan cetak ulang itu adalah karena aku tidak lagi percaya atau aku tidak lagi merasa itu adalah buku yang merepresentasikan aku, sehingga aku selalu agak kurang suka dengan ide cetak ulang. Tapi sekali lagi aku tidak merasa kecewa atau merasa ingin membakarnya saja. Karena bagaimanapun apa ya, meskipun tidak bagus atau meskipun ya banyak masalah dalam tulisan itu adalah apa ya, tumbuh kembangku sebagai penulis. Itu adalah apa yang membuat aku sampai saat kayak akhirnya sekarang berhasil menemukan gaya bahasa seperti ini, menemukan perspektif seperti ini. Jadi itu bukan hal yang perlu disesalkan. Itu adalah catatan. Mungkin kalau ketika membaca cringe, tapi pasti seenggaknya ada satu hal yang menurutku ini bagus sih, cuma cringe aja. Maksudnya jadi kayak kadang-kadang merasa, ketika aku masih usia segini aku juga sudah memikirkan hal ini, jadi mungkin karena itu sampai sekarang ini masih kupikirkan. Jadi seperti jadi kayak catatan perkembangan juga, dan juga pengingat bahwa ini adalah hal yang pernah aku risaukan, dan sampai sekarang mungkin harus aku risaukan gitu sih. Tapi sekali lagi itu adalah perkembangan kita, jadi nggak usah disesalkan lah kalau kita dulu bodoh. Emang kita dulu bodoh, dan sekarang kita menyadari bahwa dulu kita bodoh, itu berarti kita sudah berkembang, dan itu adalah suatu hal yang bagus. Iya. Bagus. Yalah ayam. Bagus. Ayam goreng. Setelah ini kita semua beli ayam goreng. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Nafa gitu ya, karena kita sudah hampir 5:30. Tidak terasa kita 1,5 jam sudah ya ngomongin Crispy dan Nona Gigi. Pertanyaan dari Nafa yang terakhir, gimana kepikiran gitu ya bahwa tulang dan gigi manusia itu sebagai bahan bangunan yang bagus? Karena gigiku sangat kuat, aku suka minum susu. Tapi kayaknya aku emang pernah baca bahwa salah satu material terbaik di dunia itu sebetulnya adalah gigi dan tulang manusia, karena konten kalsiumnya dan sangat kuat. Aku pernah baca itu di suatu tempat, dan aku nggak baca bahwa itu adalah bangunan ya, pasti bahan bangunan. Cuma aku pernah baca itu adalah material yang bagus, dan setelah aku pikir-pikir sebetulnya mungkin memang akan bagus ya. Soalnya warnanya kan bagus ya, off white. Maaf guys. Dan aku pernah berkunjung, maaf ini biar nggak terlalu serem mau Ziggy, ternyata emang orangnya kayak gitu, suka membunuh orang. Karena aku pernah waktu di sirkus sendiri ada yang nanya, kayaknya Nafa juga yang nanya, kayaknya banyak sekali di bukumu yang membahas mengenai makan manusia, atau aku nggak pernah makan manusia dan aku nggak mau, aku cuma membayangkannya saja. Tapi apa ya, aku juga pernah berkunjung ke sebuah, aku lupa itu apa ya sebetulnya, sebuah bangunan di kastil atau gereja atau sejenisnya di
Kutna Hora di Praha, di Ceko, itu adalah sebuah bangunan yang dibangun dari tulang dan isinya semuanya tulang. Kalau nggak salah itu gereja, aku lupa namanya apa. Dan itu adalah satu tempat yang sangat mengesankan buatku karena itu sangat bagus dan cakep banget. Tapi sayangnya foto-foto di sana tanpa sengaja kehapus. Tapi itu itu bagus dan itu sampai sekarang bertahan dan menurutku itu mungkin bisa jadi referensi arsitektur. Tapi jangan guys, jangan pakai tulang beneran. Tapi emang itu sekali lagi itu bukan hal yang orisinil bisa kita. Kalau kita cari betul-betul di internet, aku rasa kita akan bisa menemukan referensi bahwa mungkin bukan tulang manusia, tapi mungkin tulang manusia juga ada. Itu dimanfaatkan dalam berbagai hal yang kita nikmati, seperti kayak kulit manusia dijadikan buku kan betul-betul ada ya. Jadi aku tidak akan terkejut kalau emang betul-betul ada tulang manusia dijadikan bahan bangunan. Seperti itu. Kita itu orang jahat, guys. Kita itu makhluk jahat. Tidak usah denial. Betul. Tidak perlu denial. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Ini ada komentar lucu deh. Pantesan itu ya. Kalau jembatan-jembatan itu, pembangunan jembatan butuh tumbal dari kepala. Oh iya ya. Iya ya. Bener juga itu. Bener itu. Berarti orang Klentik itu lebih riset daripada karena tahu itu bahan bangunan yang paling kuat. Kayak butuh tulang manusia untuk jadikan tumbal. Oke, ini sebelum kita berakhir untuk foto bersama dan berpisah sementara di Zoom. Jadi mungkin Ziki dan Intan ada pesan kepada pembaca yang sudah membaca ataupun yang belum membaca Kita Pergi hari ini. Saya persilakan Intan dulu. Sebenarnya sih ini lebih tepatnya pesan untuk yang pembaca Ziki yang mungkin gak ikut Zoom ini ya. Karena yang ikut Zoom ini pasti kan tahu sedikit-sedikit dapat spoilerannya. Tapi sih kayaknya ya lebih nikmat baca bukunya Ziki ini kalau benar-benar tidak tahu apa-apa. Terus menemukan buku ini yang warnanya agak kehijauan, apa ya ini ya, sepertinya menarik. Terus dibaca, isinya tentang anak-anak. Ternyata pas sampai lembar terakhir, wow. Itu cara terbaik menikmati kita pergi hari ini. Tanpa lihat review di Goodreads ya, biar kita enggak. Iya, betul. Iya, aku setuju. Aku juga merasa ini adalah buku yang sebetulnya hanya bisa dibaca sekali. Tanpa spoiler. Karena kalau udah baca kayak shocknya tidak terasa gitu. Oke, Ziggy ada pesan untuk yang belum baca? Baca. Baca dan beli. Biar cetak ulang ketiga langsung. Dan hati-hati dengan kucing. Oke. Menindaklanjuti pesan Ziggy, jadi teman-teman yang belum beli dan belum baca, silahkan ke gramedia.com hari ini. Ada diskon 25% khusus hari ini. Dan teman-teman yang ikut Zoom hari ini yang sudah memiliki bukunya Ziggy, boleh dipamerkan karena kita akan foto bersama untuk menutup Zoom kita hari ini. Dan teman-teman nanti boleh pesan ayam goreng setelah selesai Zoom. Pakai saldo masing-masing ya. Tidak ditanggung. Oke, teman-teman yang berkenan menyalakan boleh membuka video masing-masing dan memamerkan bukunya baik tanpa ada maupun Kita Pergi hari ini. Untuk kita akan foto, minta tolong Mbak Puji untuk komandonya. Ya, oke, thank you Teguh. Ya teman-teman, aku punya juga nih Kita Pergi hari ini, kita foto bareng ya. Oke, susah ternyata. Ini ada berapa slide nih? Ada 4. Ada 4 slide ya. Tiap slide aku hitung 1 sampai 3. Slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Slide ketiga 1, 2, 3. Slide keempat 1, 2, 3. Wow, ramai ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah ikut. Terima kasih semuanya. Terima kasih Puji, Ziki, Intan dan semua teman-teman. Tadi ada cara lain yang ikut on cam. Oke, terima kasih teman-teman. Yang belum membaca silahkan ke gramedia.com hari ini ada diskon 25% dan
Selamat menikmati akhir pekan dan jangan lupa pesan ayam goreng yang crispy. Dan sampai jumpa di Zoom selanjutnya dan tetap jaga kesehatan meskipun kita mau akhir tahun. Dadah. Ya, terima kasih. Dadah, terima kasih semuanya. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih.